Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video tentang pembahasan buku BTA semester 1 2020-2021. Oke, kali ini kita sudah masuk bab yang ke berapa ini? Jeng-jeng. Bab ke-17. Dikit lagi. Nanti setelah ini trigonometri, lalu statistik, kombinatorika, kalkulus, yang terdiri dari limit, asimtot, dan seterusnya. Baru, sampai 31 dikit lagi ya. Insya Allah dalam sepekan atau 1,5 pekan selesai. Sekarang logika pelajaran yang nggak terlalu banyak ngitung ya. Pemahaman, pengertian, logis ya. Ini banyak ngebantu juga buat TPS ya. Seperti biasa, kakak akan menampilkan soal-soal kosong. Kalian pause tiap kakak scroll soal kosongnya, jawab ABCDE-nya, pindahin ke kertas, nanti kunci jawabannya dibacakan ya di video ini juga. Lalu kalian koreksi deh ya. Kalau ada soal yang kakak kasih clue dan kalian nggak mau mengerjakan tanpa clue, di pause videonya sebelum clue-nya mulai ya. Jadi ketika soalnya masih kosong ya. Ini pengertiannya semua bisa ya, kalimat terbuka, kalimat tertutup, juga pernyataan. Jadi pernyataan itu bisa dipastikan dia benar atau salah ya. Kemudian kalau ada pernyataan tunggal ya, misalnya 2 tambah 3 7, itu pernyataan tunggal ya. Dan bernilai salah gitu ya. Nah, pernyataan majemuk, pernyataan tunggal yang bisa disandingkan dengan konjungsi, disjungsi, implikasi maupun biimplikasi ya. Dan dua buah pernyataan tunggal kalau dihubungkan dengan operator logika jadi pernyataan majemuk, nilai kebenarannya sesuai dengan aturan ini yang semua ini logis ya. Logis, tidak hafalan, tapi kalau memang mau hafal boleh. Yang baik mah perpaduan antara hafal tapi ngerti logikanya. Semua yang ngerti ya. Dan ya, ini kan dan ini. Logikanya hanya kalau dua-duanya benar maka akan jadi benar, sisanya salah ya. Kalau atau dua-duanya salah baru jadi salah. Kalau implikasi ya, benar maka salah, itu ekivalen dengan salah. Hanya itu. Selain itu benar. Benar, benar, salah, 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 benar gitu ya. Ya, pelajari sendiri logikanya kenapa begitu ya. Jadi spesialnya di sini. Sedangkan kalau diimplikasi disebut juga pembanding ya. Pembanding kalau sama P sama Q-nya benar. Kalau beda salah gitu ya. Kemudian ini pengertian converse, inverse, kontraposisi ya. Hanya kontraposisi yang ekivalen dengan pernyataan awal. Converse sama inverse tidak ekivalen dengan pernyataan awal ya. Kalimat berkuantor. Kalimat berkuantor bukan gini ya. Bapak pergi ke kuantor. Bukan ya. Kalimat kuantor itu ada dua macam ya. Kuantor universal dan kuantor eksistensial ya. Ini disebut juga kuantor universal. Ini disebut juga kuantor eksistensial. Ini A terbalik ini singkatan dari all sebenarnya. Ini E terbalik singkatan dari eksis ya. Universal menunjukkan kesemuaan. Sedangkan kalau eksistensial keberadaan ya. Ada anak cowok di kelas, itu eksistensial. Semua siswa di kelas cewek, itu universal ya. Negasi dari kalimat berkuantor ya. Kalimatnya dinegasiin, jenis kuantornya dibalik ya. Misalnya semua mati, itu kalimat berkuantor ya. Kalau semua mati ini dinegasiin, negasinya apa? Ada yang hidup ya. Jadi semua mati negasinya bukan semua hidup. Semua mati negasinya ada yang hidup ya. Ada ceweknya, negasinya semua cowok gitu ya. Ada A, negasinya semua bukan A gitu. Oke, jadi jenis kuantornya ditukar, isi kalimatnya juga dinegasiin ya. Kemudian beberapa ekivalensi ya. Ini
negasi dari kalimat majemuk nih ya. Negasi dari nah ini disebut juga dalil De Morgan. Bahasanya De Morgan ya. Dalil De Morgan. Jadi kalau negasinya bareng-bareng pakai dan, begitu negasi masing-masing diganti jadi atau ya. Ini kakak kadang di kelas suka bilang namanya nih teori gombal. Teori gombal. Teori janji orang gombal ya, janji orang yang khianat ya. Misalnya nih, P-nya adalah lulus, kamu lulus. Q-nya saya beliin mobil. Berarti P maka Q, kalau kamu lulus maka saya beliin mobil. Nah, kalimat ini tuh gombal, kalimat ini tuh bohong, dusta. Saat apa? Saat kamu lulus, tapi saya nggak beliin mobil. Nah, ini disebut teori khianat, janji yang khianat ya, teori gombal ya. Nah, ini juga agak hafalan aja. Nih sebenarnya penurunan dari teori gombal nih. Nah, ini yang kakak bilang tadi ya. All P negasinya adalah negasi dari all P adalah eksis bukan P. Negasi dari eksis P adalah all bukan P ya. E ini eksis, A ini all ya. A ini kuantor universal, E ini. Jadi kalau begini nih bacanya ada yang mati ya. Kalau gini bacanya semua mati ya. Jadi negasi dari ada yang mati semua hidup. Nah, jadi ini saling negasi ya. Terus lagi ini juga nih kalau P atau Q itu ekivalensinya apa? Negasi P maka Q boleh, negasi Q maka P boleh. Dan dua-duanya ini adalah saling kontraposisi itu, saling kontraposisi. Kakak biasa juga ini mengatakan teori tekad. Tahu nggak pejuang-pejuang kita bilang apa dulu? Merdeka atau mati. Merdeka atau mati itu artinya jika terjajah, mendingan mati aja. Jika mau hidup harus merdeka. Itu merdeka atau mati. UI atau ITB. Jika UI nggak dapat, maka ITB mesti gue kejar. Jika ITB nggak dapat, maka UI harus gue kejar. Gitu. Jadi ini teori tekad ya. Jadi P atau Q. Jika tidak P, maka Q. Gitu. Teori tekad. Nah, teori tekad ini kalau dibalik urutannya, jadi dari sini ke sana ya. Jadi negasi P maka Q itu kan sama aja P atau Q. Nah, kalau P-nya ini dinegasiin, jadi P maka Q. P-nya dinegasiin. Nah, berarti ini negasi P atau Q. Jadi ini. Ya. Coba kakak mau tanya deh. Kalau ada orang bilang begini, misalnya kamu menodong orang ya, ini kakak namain teori todong. Jika kamu bergerak, kamu sambil megang pistol nih ya. Ada orang sambil pegang pistol, terus nih ada orang udah nyerah nih, tapi dia kayak pengen ngelawan gitu, penjahat ya. Terus dia bilang begini, jika kamu bergerak, maka kamu mati. Kepanjangan nggak? Jika kamu bergerak, maka kamu mati. Kepanjangan. Dia tuh cukup sambil menodongkan pistol bilang apa? Diam atau mati. Kan? Ya, orang kalau nodong kan diam atau mati. Itu maksudnya apa? Jika kamu bergerak, maka kamu mati. Jika kamu bergerak, maka kamu mati. Diam atau mati, itu kan sama aja. Ya. Nah, kalau ini sama ini kontraposisi. Ya. Oke, gampang kan? Terus ini penarikan kesimpulan. Modus ponen, modus tolen, sama silogisme. Kalau kakak biasa jelasinnya gini ya. Jadi nah ada dua, kalau yang premis keduanya tunggal gini. Kalau ini sama ini sama, maka ini samain. Kalau ini sama ini sama,
maka ini samain. Ya. Kemudian jika ini sama ini saling negasi, biar nggak panjang bahasanya, kalau ini sama ini terbalik, ini balikin. Jika ini sama ini sama, ini samain. Jika ini sama ini terbalik, ini balikin. Jika ini sama ini terbalik, tidak sah. Jika ini sama ini sama, tidak sah. Jadi kalau yang ini harus sama, yang ini harus terbalik. Ya. Kalau ini sama ini sama, ini samain. Kalau ini sama ini terbalik, ini balikin. Nah kan modus ponen, modus tolen. Hati-hati ponen palsu dan tolen palsu ya. Yang hasilnya tidak bisa diambil kesimpulan atau tidak sah. Yaitu kalau sesama depan terbalik atau yang nyilang begini sama, itu nggak sah ya. Silogisme ya. Silogisme itu kayak begini nih silogisme. Oh, nggak muat tempatnya nggak muat, kakak hapus dulu nih ya. Jadi silogisme itu jadi A, B, C, D. Silogisme akan sah kalau apa? Kalau B sama dengan C atau A sama dengan D atau A sama C saling negasi atau B sama D saling negasi. Nah, itu bisa. Tapi kondisi yang final artinya yang gampang yang ini, yaitu ini sama ini sama. Kalau ini sama ini sama, kesimpulannya jika A maka D. Nah, jika kondisinya kayak begini, dibalik atas bawahnya, misalnya gini, A maka B, C maka D, ya. Terus yang sama adalah A sama D. Nah ini C maka D-nya pindahin ke atas. Nah ini kalau ini sama kan, kesimpulannya C maka B. Gitu. Nah, sedangkan jadi ini kalau ini balik urutannya ya, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Kalau yang ini ya, salah satu dari kalimat dikontraposisiin dulu. Tahu kontraposisi? Tadinya A maka B diubah menjadi jika tidak B maka tidak A. Contoh nih, A maka B, C maka D. Kondisinya A sama C itu saling inverse. Jadi ini saling negasi gitu. Ini D gitu. Nah ini salah satu bisa yang atas, bisa yang bawah dikontraposisiin. Jadi kalau yang bawah tetap, yang bawah dikontraposisiin jadi apa? Negasi D maka A bukan? Ini kalau dikontraposisiin negasi D maka A. Nah ini kan sama tuh. Jadi kesimpulannya negasi D maka B. Terus kalau nggak ada di PG, negasi B maka D. Nggak ada di PG juga, bisa pakai atau. Ingat ada ekivalensi. Bentuk pernyataan logika bisa diubah-ubah. Kan rencana bahas soal, bukan bahas soal, rencana mau nyocokin kunci jawabannya, kok jadi bahas teori? Ya udah langsung aja ya, yuk kita latihan ya. Gitu. Kalimat di bawah ini yang bukan pernyataan, bukan ya, yang bukan pernyataan berarti yang nggak bisa dipastikan benar atau salahnya ya. Kamu bisa bilang kan ini benar apa salah? Kamu bisa bilang ini benar apa salah ya. Yang nggak bisa dibilang benar. Jadi yang nggak bisa dibilang benar salahnya apa ya? Ini kan ada penyelesaiannya. Kerjain aja, nanti ada penyelesaiannya kan, n lebih besar dari atau n lebih kecil dari, berarti ada n yang menyebabkan kalimat E benar, ada n yang menyebabkan kalimat E salah ya. Sedangkan A, B, C, D, E bisa dipastikan ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, oke? Jadi jawabannya E. Astagfirullahaladzim, jangan disebutin jawabannya ya. Ya jangan disebutin ya. Ya nomor 1 ketelepasan ya. Karena nanti kan kunci jawabannya disebutin ya. Nomor 2, bukan kalimat terbuka, kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang bisa dipastikan benar salahnya. Di antara ini kalian bisa judge ini benar, ini salah, yang mana? Ya silakan ya. Nggak disebutin jawabannya. Nomor 3,
Tadi scrollnya pakai mouse saja. Tadi nomor 2, nomor 2 ya, nomor 3. Ya, sendiri deh kerjain. Nomor 4 juga nggak susah. Gini ya, kalau begini bacanya tidak P dan Q. Kalau ini tidak benar bahwa P dan Q. Ya. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesiain gitu ya. Ya ganti aja P benar, bikin pakai tabel ya, truth table, tabel kebenaran ya. Tadi kan udah diajarin tadi kalau atau gimana dan gimana gitu ya. Kalau belum hafal bisa lihat teorinya di atas atau di buku BTA kalian ya. 6. Nah, ini finalnya nanti di sini ya. Apa ini? Ya, jadi ngerjainnya P-nya negasi dulu nih, B, S, S, jadi S, S, B, B dan seterusnya ya. 6, 7 juga menyempurnakan truth table. Nomor 8 sih sebenarnya bahas teori aja ya. Harusnya tulisan ini udah dihafal sendiri ya. Nomor 9 bukan berarti jawaban yang akan jadi jawaban kalian itu ekivalen dengan pernyataan yang ada di italik ini, yang di miring ini. Karena mencari converse itu bukan nyari ekivalen, karena converse dari sebuah pernyataan tidak ekivalen dengan pernyataan asal. Inverse dari sebuah pernyataan tidak ekivalen dengan pernyataan asal. Yang ekivalen dengan pernyataan asal adalah kontraposisi. Ya. Kontraposisi dari sebuah pernyataan baru ekivalen dengan pernyataan asal. Ini bukan teori ya, ini dicek benar apa salahnya, hati-hati ya. Teorinya ada di atas di tabel ya. Ini bukan, jadi kakak nggak tahu ini benar salahnya, bukan nggak tahu ya. Kakak nggak ngasih tahu dulu ya. Di kuncinya ada nanti yang benar satu saja apa gitu ya. Jadi bukan ini ya tadi ya. Maksudnya gini, istilah ini converse dengan pernyataan asal tidak ekivalen, inverse dengan pernyataan asal tidak ekivalen, kontraposisilah yang ekivalen dengan pernyataan asal. Jadi kalau nyari converse, cari converse beneran ya, nggak usah cari yang ekivalen. Inverse pun begitu. Oke. Nah ini pernyataan berikut yang ekivalen. Yang ekivalen jika P benar maka Q salah. Artinya ekivalen dengan jika maka itu bisa pakai atau, bisa tetap jika maka ya. Sebuah pernyataan yang pakai jika maka, nyari ekivalennya kalau di PG tetap pakai jika maka pakai kontraposisi. Kalau misalnya pakai atau, jika kamu bergerak maka kamu mati, diam atau mati, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Dah 11 mana yang ekivalen ya. Ini ekivalen dengan ini pun ekivalen dengan ini juga. Jadi bertiga ini saling ekivalen. Cari aja di PG-nya yang mana yang sesuai, yang ada ya. Sudah? Senilai atau ekivalen. Kan semua pilihan ganda mengawali dengan kata jika. Kok Kak dianalisis pilihan gandanya? Karena ekivalensi dari sebuah pernyataan itu kalau soalnya esai jawabannya bisa lebih dari satu ya. Ini nih kalau misalnya tetap mempertahankan jika makanya pakai kontraposisi. Tapi kalau di pilihan ganda yang nggak pakai jika maka pakainya atau, ini pakai yang teori todong tadi ya. Jika kamu bergerak maka kamu mati, diam atau mati ya, gitu ya. Jadi di pilihan ganda pakai jika maka berarti yang dipakai yang ini gitu. Oke? Ya, cari jawabannya. Nomor 13, kontraposisi dari sebuah pernyataan sama ya, kayak tadi nih, ini kontraposisinya nih. Ini kontraposisi. Kontraposisi itu jika makanya dibalik, kedua ruas dikasih negasi. Cari nomor 13 jawabannya apa? Kalau udah, kita ke nomor 14. Negasi dari implikasi. Negasi dari implikasi adalah
pakai teori gombal ya, pakai teori janji yang dikhianati ya. Jika kamu kenapa-napa, nanti aku bertanggung jawab. Itu gombal loh, udah kenapa-napa tetap nggak bertanggung jawab gitu ya. Tuh namanya teori gombal. Dah 14, 15. Negasi dari jika maka pakai teori gombal ya. Teori gombal itu berarti nggak pakai jika maka lagi ya. Jadi negasi dari jika maka itu bentuknya nggak pakai jika maka lagi ya. Karena udah bukan pernyataan kondisional. Pernyataan kondisional, pernyataan yang bersyarat yang ada kalau begini maka begitu ya. Itu kalau udah pakai negasi berarti udah ketahuan. Udah ketahuan itu terjadi apa enggak. Jadi nggak pakai jika maka lagi ya. Jadi negasi dari jika maka udah pasti jawaban D sama E salah. Tinggal A, B, C. Silahkan cari jawabannya A, B, atau C. Gitu ya. Pakai teori gombal. Nah, ini negasi dari kalimat berkuantor ya. Ini semua itu kuantor universal ya. All P negasinya adalah eksis bukan P ya. Semua cowok negasinya ada yang cewek gitu ya. Sudah 16 jawabannya apa? Ditandai, dipindahkan di kertas lain. Nomor 17 negasi dari kalimat berkuantor ya. Negasi dari kalimat berkuantor universal harus kalimat kuantor eksistensial dan isinya pun dinegasiin ya. 18 nomor 18 memungkinkan jawabannya lebih dari satu, pakai 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4 yang gitu-gitu ya. Ada negara yang padat penduduknya, berarti eksis P, negasinya all negasi P. Cari deh ya, all bukan P. Dah 18, cepet ya. Di semua pabrik, nah ini nih, ada kok dalam satu kalimat ada eksistensial sekaligus universal ya. Jadi di semua eksis all eksis P gitu ya. Di semua pabrik ada pekerja wanita. Nah, kuantornya gimana nih? Kuantornya apa? Ya ini semua kalimat berkuantor ya. Apanya namanya? Negasinya jadi gimana? Yang jelas all jadi eksis, eksis jadi all. Isinya juga dibalik ya. Berarti pertama kita anggap aja ini satu pernyataan. Mau kuantor kek, mau enggak kek, satu pernyataan dah, misalnya key gitu ya. Jadi anggap aja ini all key. All key negasinya adalah eksis bukan key. Nah, bukan key adalah sub soal dalam soal. Jadi negasi key kayak gimana? Karena negasi dari all key adalah eksis bukan key. Gitu, oke? Eksis bukan key. Eksis bukan key, bukan key-nya ada. Jadi eksis all bukan key. Oke, dah ketemu jawabannya kakak. Tapi kakak nggak mau tandain yang mana ya? Nomor 20. Mana yang sah? Ingat tadi kalau premis keduanya tunggal, sah itu kalau ini sama atau ini saling negasi, saling kebalik ya. Kalau ini sama, ini samain. Kalau ini kebalik, ini balikin. Yang nggak sah, ini sama ini kebalik. Atau saling negasi ya. Ini sama ini malah sama. Ini ponen palsu dan tolen palsu ya. Ya, silakan nomor 20. Pertanyaan di bawah ini yang sah yang mana? Yang satu yang ada kesimpulannya dan kesimpulannya harus benar ya. Sudah jawabannya nomor 21. Mana yang sah? Pilihan gandanya, nah kelihatan. Dikerjain sendiri, oke. Lihat ya, ini
saling negasi di pinggir. Ingat nggak, sah apa enggak tuh? Sesama kiri saling negasi. Jika ini tidak, bikin sendiri deh. Ini habis, berarti ini saling negasi di sini. Sah apa enggak dan seterusnya ya. Sudah? Sudah. Dua-dua kesimpulan yang dapat diambil. Berarti bukan hanya sah apa enggak ya, soal udah memastikan ini sah. Jan berteduh, tidak terlambat, tidak berteduh. Ini sebuah kalimat yang bisa di kontraposisiin dulu ya. Hujan, teduh, tidak terlambat, tidak berteduh, gitu ya. Tadi kakak bilang kalau ini saling negasi sah, artinya bisa ya. Hujan, teduh. Ini kalau pakai kontraposisi, teduh, terlambat ya. Nggak usah diterusin ya. Hampir aja kakak jawab jawabannya A, B, C, D, E nya ya. Udah kelihatan kok. Nomor 23. Cerah sekolah belajar. Nah ini udah yang standar ya. Kemudian hari cerah, kan kiri sama kiri sama, berarti bisa diambil kesimpulan. Bisa lah, ini sih sekejap mata langsung ketahuan jawaban A, B, C, D, E nya ya. Nomor 24. Terakhirnya nih ya. Gadang ngantuk. Gadang ngantuk gitu. Ngantuk. Oh, ini mah standar ya. Standar bisa. Gitu. Maaf, ini kayaknya ada sedikit salah ketik ya. C sama D masa sama ya? Oke, nanti di tahun ajaran berikutnya akan direvisi ya. Mungkin nggak sengaja ke copy paste ya. Oke, oh ya, belum kebahas. Kata tetapi itu dalam pelajaran logika tetap dan ya. Biasanya tetapi itu digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang gini. Padahal begini, tapi kok gitu? Ya misalnya gini, miskin, ini tanda begini, ganteng. Kan boleh baca miskin dan ganteng, tapi boleh ya miskin tapi ganteng, kan bisa gitu ya. Jadi dan sama tapi dalam konteks pelajaran logika tuh sama saja. Itu kayak yang teori apa tadi? Teori gombal. Jika kamu lulus maka saya beliin mobil. Ini gombal. Udah lulus tapi nggak dibeliin mobil. Ini kan boleh dibaca tapi. Gitu. Oke? Sip. Oh iya, belum ngecek pilihan jawabannya ya. Siap semua? Udah dirapihin nomor 1 sampai nomor 24? Yakin bener 24 ya? Orang ini soal gampang kok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek jawabannya ya. Nomor 1E, nomor 2E, nomor 3B, nomor 4C, nomor 5D, nomor 6B. Bisa isinya? Bisa. Nomor 7C, nomor 8E, nomor 9C, 10A, 11B, 12D, 13D, 14C, 15C, 16E, 17C, 18E, 19E,
20C, 21A, 22A, 23D, 24A ya. Benar semua? Ya benerlah calon UI ya. Insya Allah kalian semua akan masuk UI atau PTN manapun yang kalian idam-idamkan. Terima kasih. Lanjutnya nanti kita masuk trigonometri ya. Mohon dirapikan dulu catatan-catatan Zoom-nya. Kalau misalnya udah rapi, gunakan video-video seperti ini untuk latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.